Halo teman-teman semua, perkenalkan, kami adalah mahasiswa dari Universitas Sutomo. Video ini kami buat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Bahasa Inggris dengan dosen pengampu Ibu Istiqomah Rohmawati Eskom Mkom. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, dengan saya sendiri, Stefanus, dengan nomor induk 2110917 00019. Dan saya, Gaman Nazwa Putra, NIM saya 2110917 00028. Dan saya Denis Mahir dengan NIM 211091700002. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan membahas topik mengenai passive voice dalam 16 tense-nya. Dan bagi teman-teman yang membutuhkan materi yang kami sampaikan, materi ini sudah tersedia di deskripsi box. Nah teman-teman, saat ini kita akan masuk ke dalam topik pembahasan kita, yaitu passive voice. Passive voice itu apa sih? Passive voice merupakan kalimat dengan peletakan subjek dan objek di balik, di mana objek ditempatkan di depan dan subjek berada di belakang. Subjek itu sebagai pelaku tindakan dan objek adalah sebagai penerima tindakan. Dalam passive voice ini, kita akan banyak menemukan by dan kita akan banyak menggunakan verb be dalam setiap rumus tense-nya. Nah, seperti yang kita ketahui, dalam bahasa Indonesia ada 2 macam kalimat, yaitu pertama kalimat aktif dan kedua kalimat pasif. Contohnya, pada kalimat aktif, ibu mencuci baju. Pada kalimat pasif, menjadi baju dicuci ibu. Kita bisa lihat di sini, di kalimat aktif mencuci. Mencuci ini bila diganti ke kalimat pasif akan menjadi dicuci. Kemudian baju yang letaknya di akhir pada kalimat pasif menjadi di awal. Lalu ibu ini sebagai subjek yang pada kalimat aktif berada di awal dan pada kalimat pasif berada di akhir kalimat. Dan sekarang kita akan membahas ke dalam 16 tense. Yang pertama, simple present tense, menyatakan kejadian yang terjadi pada saat sekarang ini. Yang kedua, present continuous tense, membicarakan aksi yang sedang berlangsung atau rencana di masa depan. Yang ketiga, present perfect tense, mengungkapkan suatu situasi yang dimulai di masa lalu dan telah selesai ataupun masih berlanjut sampai sekarang. Yang keempat, present perfect continuous tense, mengungkapkan aksi yang telah selesai dan terus berlanjut sampai sekarang. Selanjutnya, simple past tense, menunjukkan bahwa suatu kejadian terjadi di masa lampau. Yang keenam, past continuous tense, mengungkapkan bahwa suatu aksi sedang terjadi di masa lampau. Yang ketujuh, past perfect tense, menyatakan suatu aksi telah selesai pada masa lampau. Yang kedelapan, past perfect continuous tense, mengungkapkan suatu aksi dengan durasi waktu tertentu telah selesai di masa lampau. Yang kesembilan, simple future tense, menyatakan suatu aksi yang akan terjadi di masa depan. Yang ke-10, future continuous tense, untuk mengungkapkan aksi yang akan sedang terjadi pada waktu tertentu di masa depan. Yang ke-11, future perfect tense, mengungkapkan suatu aktivitas akan selesai di masa depan. Yang ke-12, future perfect continuous tense, mengungkapkan suatu aksi akan berlangsung selama suatu waktu tertentu di masa depan. Selanjutnya, yang ke-13, simple past future tense, menyatakan suatu aksi yang akan dilakukan di masa depan pada saat berada di masa lalu. Yang ke-14, past future continuous tense, menyatakan aksi atas imajiner yang diharapkan berlangsung di masa lampau. Yang ke-15, past future perfect tense, membicarakan suatu aksi yang tidak terjadi di masa lampau. Yang terakhir, 16, past future perfect continuous tense, menyatakan suatu aksi atau situasi imajiner yang berlangsung pada titik tertentu di masa lampau. Dan sekarang kita akan masuk dalam topik mengenai tense yang pertama,
Yang pertama kita akan membahas mengenai present tense. Ada simple present dengan rumus pada kalimat aktif yaitu subject plus verb 1 plus all. Contohnya adalah my mother cleans the kitchen on a week. Dan my mother di sini sebagai subjek, clean sebagai verb 1 dan the kitchen sebagai objek. Pada kalimat pasif kita memiliki rumus objek plus to be plus verb 3 kemudian by dan subjek. The kitchen sebagai objek, is sebagai to be, clean sebagai verb 3 kemudian by dan mother sebagai subjek. Di sini kita bisa lihat pertukaran antara subjek dan objek pada posisi masing-masing. My mother yang awalnya di depan menjadi di belakang pada kalimat pasif. Dan the kitchen yang pada awalnya pada kalimat aktif berada di belakang menjadi di depan. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke dalam present continuous. Pada present continuous kita memiliki rumus aktif yaitu subject plus to be plus verb ing plus object. Dengan contoh I am building my shop this month. Kemudian pada kalimat pasif menjadi object plus to be plus being plus verb 3 kemudian by dan ditutup subjek. Kita bisa lihat contohnya yaitu my shop is being builded by me this month. Kemudian kita akan lanjut ke dalam tense yang ketiga yaitu past perfect tense. Di mana rumusnya aktif ada subjek plus 3H plus verb 3 plus objek. Many tourists sebagai subjek, have adalah bagian dari 3H sendiri dan visit sebagai verb 3 kemudian ditutup dengan objek yaitu that beach. Kemudian pada kalimat pasif menjadi objek plus 3H plus been, verb 3, by dan subjek. Contohnya the beach has been visited by many tourists. Oh iya, untuk teman-teman agar mempermudah mengenali yang mana subjek, yang mana objek, yang mana 3H dan verb 3-nya serta to be, kami sudah menyediakan dengan warnanya masing-masing. Teman-teman bisa lihat perbedaan warnanya di PPT yang kami siapkan. Kemudian yang keempat, past perfect continuous. Subjek tambah 3H tambah been tambah verb ing tambah objek. Contohnya students have been speaking English. Lalu pada passive voice menjadi objek plus 3H plus been, being plus verb 3 plus by dan subjek. English has been being spoken by students. Lalu selanjutnya ada simple past. Simple past memiliki rumus pada kalimat aktif yaitu subject plus verb 2 plus object. Contohnya I ate my lunch an hour ago. Pada kalimat pasif kita temukan rumus bahwa kalimat simple past yaitu object plus to be plus verb 3 by dan subject. My lunch was eaten by me an hour ago. Kemudian past continuous yaitu subject plus to be plus verb ing plus objek pada kalimat aktif ditutup dan memiliki contoh they were making soup when I sleep. Pada kalimat pasif rumusnya ada objek plus to be plus being plus verb 3 kemudian by dan ditutup dengan subjek. Contohnya the soup was being made by them when I sleep. Dan kemudian past perfect. Past perfect pada kalimat aktif memiliki rumus subjek plus 3H plus verb 3 plus objek. Contohnya ada Steve has finished his exam. Dan pada kalimat pasif contohnya ada the exam has been finished by Steve dengan rumus the exam sebagai objek, has sebagai 3H, kemudian ditambah been, finished sebagai verb 3 dari finish dan ditutup dengan by plus subjek. Lalu past perfect continuous. Pada tense ini, kalimat aktifnya memiliki rumus subjek plus 3H plus been plus verb ing tambah objek. Contohnya, she has watering this plant now. Pada kalimat pasif, rumusnya menjadi objek plus 3H plus been, being, verb 3, by dan ditutup dengan subjek. Contohnya, this plant has been being watered by her now. Nah, sekarang kita lanjut ke tense ke-9 yaitu
simple feature, memiliki rumus subjek plus will plus verb 1 plus o. Nah, di sini juga ada contoh kalimat dari simple feature, yaitu sebagai berikut: students will speak English. Nah, student sebagai subjek, will sebagai will, dan verb 1 yaitu speak, dan objeknya yaitu English. Nah, di kalimat pasif dengan rumus seperti ini, yaitu objek plus will plus be plus verb 3 plus by plus subject. Dengan contoh kalimat, English will be spoken by students. Di sini objeknya yaitu English, will-nya tetap will dan be-nya tetap be. Verb 3-nya yaitu spoken dan by-nya by, dan subjeknya yaitu student. Tense selanjutnya yaitu future continuous dengan rumus subjek will be plus verb ing plus o. Dengan contoh kalimat sebagai berikut: student will be speaking English, yaitu subjeknya student will dari rumus, be turun dari rumus, dan verb plus ing ada di speaking, dan objeknya yaitu English. Nah, di kalimat pasif, objek plus will plus be plus being plus verb 3 plus by plus s atau subjek. Dengan contoh kalimat sebagai berikut: English will be being spoken by student. Objeknya yaitu English. Will turun will, be being, dan verb 3-nya yaitu spoken. By kita di sini dari rumus, dan subjeknya yaitu students. Nah, di future perfect, rumus dalam kalimat aktifnya yaitu subjek plus will plus 3h plus verb 3 dan o atau objek. Dengan contoh kalimat sebagai berikut: student will have spoken English. Nah, di sini student sebagai subjek dan will sebagai will, dan 3h itu have, dan verb 3-nya yaitu spoken, dan objeknya yaitu English. Nah, di kalimat pasif dengan rumus seperti ini: objek will plus 3h plus been plus verb 3 plus by dan plus subjek atau s. Dengan contoh kalimat sebagai berikut: English will have been spoken by student. Nah, di sini objeknya itu yaitu English, dan will tetap will dari rumus, 3h yaitu have, been dari rumus. Nah, verb 3-nya yaitu spoken, dan by dan student sebagai subjek. Nah, teman-teman, mungkin ini saja materi mengenai passive voice yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Dan jika teman-teman berkenan, teman-teman boleh like, komen, dan share video ini. Terima kasih.